Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang relatif atau conjunctive pronoun sebagai subjek. Karena ini relatif atau conjunctive pronoun sebagai subjek, maka ada beberapa aturan, yaitu memiliki 3 conjunction, yaitu ada who, ada which, dan ada that. Who ini berlaku untuk person, which berlaku untuk non-person, dan that berlaku untuk all noun, bisa person dan juga bisa non-person. Karena ini sebagai subjek, maka subjek di sini yang dimaksud adalah subjek pronoun yang ada pada subclause, yaitu anggotanya ada I, you, Dewi, she, he, it. Langsung masuk ke pemakaiannya dalam sebuah kalimat, yaitu contohnya ada I buy the book in the bookstore, yaitu dia adalah kalimat pertamanya atau main clause-nya. Kemudian kalimat keduanya atau anak kalimat atau subclause-nya ada it is expensive. Untuk yang pertama, kita harus menentukan dulu subjek pronounnya yang mana dan my noun-nya yang mana yang saling berhubungan. Di sini untuk subjeknya adalah subjek pronounnya ini adalah it. It ini adalah subjek pronounnya yang dia kembali ke the book. Jadi it ini menjelaskan the book ini. The book ini sebagai my noun-nya atau kata benda utamanya. Lalu yang kedua, kita harus mengganti pronoun ini atau subjek pronoun ini dengan conjunction yang sesuai. The book ini dia bukan termasuk orang. Jadi untuk conjunction-nya kita tidak bisa menggunakan who. Karena the book. Kita bisa menggunakan which. Dan yang perlu kita ingat, ketika kita menyusun kalimat relatif ini, maka my noun ini selalu berdampingan dengan adjective clause. Menjadi I buy the book which is expensive in the bookstore. Jadi conjunction-nya kita menggunakan which. Karena the book ini dia bukan person. Jadi I buy the book which ini adalah pengganti dari it. Is expensive in the bookstore. Kita juga bisa menggunakan that. Karena that ini berlaku untuk semua noun. Bisa person, bisa non-person. Jadi kita bisa menggunakan which dan kita bisa menggunakan that. Karena sesuai dengan rumusnya, my noun selalu berdekatan dengan adjective clause, maka the book ini sebagai my noun-nya, kemudian that is expensive in the bookstore, ini dia sebagai adjective clause-nya. My noun-nya the book, adjective clause-nya that is expensive in the bookstore. Langsung masuk di contoh yang kedua. I met Rina yesterday, kalimat pertama atau main clause-nya. Lalu untuk anak kalimatnya atau subclause-nya, she looked sad. Pertama, kita harus menentukan dulu mana subjek pronoun-nya dan mana my noun-nya. Di sini, I met Rina yesterday, she looked sad. She ini, dia adalah subjek pronoun-nya. She ini, dia menjelaskan atau kembali ke Rina. Si ini dia menjelaskan Rina. Rina ini dia sebagai my noun-nya. Lalu yang kedua, kita harus mengganti pronoun-nya ini dengan conjunction yang sesuai. Karena my noun-nya di sini dia adalah person, Rina ini adalah orang, maka kita menggunakan conjunction who. Kita tidak bisa menggunakan conjunction which. Menjadi I met Rina who looked sad yesterday. Kita menggunakan conjunction who. Rina ini adalah my noun-nya. Kemudian who looked sad yesterday ini adalah adjective clause-nya. Kita juga bisa menggunakan that. Karena that berlaku untuk semua noun, bisa person, bisa non-person. Jadi bisa menggunakan who, bisa menggunakan that. Jadi relatif atau conjunctive pronoun sebagai subjek ini kita mengganti subjek pronounnya ini dengan adjective clause-nya. Yang kita ganti adalah subjeknya, subjek pronounnya yang berhubungan dengan my noun-nya.
Baiklah, inilah penjelasan singkat mengenai relative atau conjunctive pronouns sebagai subjek. See you next video.